Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Najih selaku dosen mata kuliah etika profesi hukum, dan yang saya banggakan juga teman-teman dari kelas etika profesi hukum. Izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fajar Taufik Rohman, lalu Jihan Azura, lalu ada Azizah Anugrah, lalu ada Hafid Maulana, lalu ada Isfahani Azmi, dan ada Hanana Kori. Kami dari kelompok 5 ingin mengkaji atau menganalisis mengenai kasus Pengadilan Negeri Surabaya atas Hakim Itong Isnaini yang menerima suap. Di mana dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Itong Isnaini Hidayat terlibat dalam tindak pidana jual beli atas perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, serta juga memberhentikan sementara panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Hamdan Hendro Kasino, lalu Direktur PT Sayu Giri Primedika yang berinisial AP dan sekretaris berinisial DW serta ikut dalam sehingga KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Itong pada Rabu 19 November lalu. Adapun pihak yang diamankan pertama adalah Hamdan, HD, dan Hendro Kasino atau HK di salah satu area parkir yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Hamdan merupakan kaki tangan Hakim Itong yang bertugas menerima uang suap dari Hendro Kasino selaku pengacara dan penguasa dari PT Sayu Giri Primedika. Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah 140 juta yang merupakan tanda jadi awal untuk Hakim Itong untuk membantu perkara permohonan pembubaran PT SGP. Uang tersebut diserahkan Hendro Kasino kepada Hamdan untuk diberikan kepada Itong Isnaini. Kasus ini kami menggunakan 3 peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Yang ketiga, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02-PB-MA-10-2012 strip 02-PB-PTKY-09-2012 tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya mengenai pengertian dan tugas hakim. Hakim merupakan suatu profesi mulia dalam menjalankan fungsinya. Hakim senantiasa berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, tugas hakim itu dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim itu harus bertanggung jawab tinggi dalam menyelesaikan sebuah perkara yang sedang ditangani, karena mendapat pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan tugas pokok hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Profesi hakim memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim, di mana terdapat 10 prinsip, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku. Apabila seorang hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, terdapat beberapa sanksi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa non-palu maksimal 6 bulan, dan sanksi berat pemberhentian dengan tidak dengan hormat. Dalam kasus Itong Isnaini Hidayat, yaitu seorang hakim yang diduga terlibat dalam tindak pidana suap atas perkara di Pengadilan Negeri Surabaya,
Sehingga dalam kasus tersebut, karena Itong Isna ini telah melanggar kode etik profesi hakim, ia diberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu dengan divonis. Kesimpulan, berdasarkan kasus yang kami amati, terdakwa atas nama Itong Isnaini Hidayat, M. Hamdan, dan terdakwa Hendro Kasyono melakukan tindak pidana korupsi suap. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.